warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernest dengan NIM J1A1 22239 selaku moderator dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai kesiapan dan tanggap darurat K3 di PLTMG NII Tanasa. Adapun nama-nama kelompok kami bisa dilihat dalam slide berikut ini. Dan untuk pemaparan materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Dwi Hasuti dengan stambuk C1A1211297. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya dan risiko kedaruratan K3 di NII Tanasa. Yang pertama yaitu ada identifikasi bahaya kedaruratan di NII Tanasa. Nah, dari hasil identifikasi di NII Tanasa ini ada beberapa bahaya. Yang pertama yaitu ada bahaya fisik. Bahaya fisik ini terdiri dari kebisingan, terpapar debu atau batu bara, terpapar semburan uap panas, material panas, dan bahaya fisik lainnya. Yang kedua yaitu ada bahaya mekanik. Nah, bahaya mekanik ini salah satunya yaitu tersandung, terpeleset, dan terjatuh dari ketinggian. Kemudian yang kedua yaitu tersandung, terjatuh, terpeleset karena ceceran oli. Dan yang ketiga yaitu confidence space atau ruangan terbatas. Yang keempat, terjatuh, tersandung karena rongsokan peralatan yang tidak rapi. Nah, yang ketiga yaitu ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini salah satunya yaitu terpapar oleh oli mesin fan atau pelumas peralatan saat pengisian oli, adalah salah satu jenis bahaya kimia juga. Yang keempat yaitu ada bahaya listrik. Berdasarkan hasil identifikasi atau temuan pada saat observasi yang dilakukan, mengidentifikasi bahaya listrik yaitu tersengat listrik yang terjadi ketika kabel listrik terkelupas di area mesin fan. Dan yang kelima yaitu bahaya ergonomi. Dari hasil identifikasi, bahaya menemukan ada beberapa jenis bahaya ergonomi yang mungkin menimbulkan pekerja yang dilakukan manual, misalnya manuver katup, boiler, dan pengecekan pengoperasian mesin secara manual. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan nyeri otot karena posisi berdiri atau membungkuk yang terlalu lama. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulansari dengan NIM stambuk J1A12275. Baik, saya akan menjelaskan perencana tanggap darurat di perusahaan PT PLMG NII Tanasa Kendari. Perencanaan tanggap darurat atau emergency response plan merupakan tahapan mengatasi hal-hal yang terjadi sewaktu-waktu, sehingga dengan perencanaan yang mantap dapat menghindari bencana yang fatal. Nah, perencanaan tersebut yang pertama itu meliputi pengujian teknis. Penyelamatan merupakan pengamatan terhadap efektivitas sistem penyelamatan yang dilakukan, diukur akurasinya, diamati bila perlu dilaksanakan dan atau diperbaikan. Yang kedua ada respon penyelamatan yang dimana mendorong siapa saja yang berada di tempat kerja berpartisipasi aktif dan termotivasi di dalam diri untuk siap tanggap terhadap sesuatu gejala maupun kejadian, sehingga dapat mengurangi dan melokalisir kejadian yang menjadi untuk tidak lebih meluas. Yang ketiga itu ada perencanaan penanggulan dengan memadukan setiap unsur yang telah dipersiapkan dengan secara berkala, berlatih, bersimulasi, maka diharapkan untuk senantiasa dalam keadaan siap secara lebih prima. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur evakuasi dan penyelamatan. Dalam prosedur evakuasi dan penyelamatan ini, ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, prosedur tanggap darurat, sarana penyelamatan jiwa, dan peralatan pendukung evakuasi. Dalam prosedur tanggap darurat, ada poin-poin yang harus dilakukan. Yang pertama, terdapat tim perencanaan pengamanan kebakaran, prosedur izin pekerjaan menggunakan panas atau hot work, rencana tindakan darurat kebakaran dengan fase insiden, aktivasi, first response, dan pemulihan. Yang keempat, informasi daftar emergency call seperti pemadam kebakaran,
rumah sakit, dan tim K3. Pelatihan tanggap darurat bagi karyawan, evaluasi rencana pengamanan kebakaran dilakukan 1 kali per tahun, sosialisasi pentingnya proteksi kebakaran. Adapun kekurangan dari prosedur tanggap darurat ini yaitu tidak adanya prosedur inspeksi dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran, tidak ada audit lengkap, serta tidak dilakukan audit keselamatan secara berkala. Yang kedua, sarana penyelamatan jiwa. Sarana jalan keluar, koridor akses exit bebas hambatan, lebar akses minimal 140 cm, dan terdapat 2 sarana jalan keluar. Tanda petunjuk arah, warna hijau dengan tulisan putih, ukuran sesuai standar, tetapi tidak diiluminasi secara internal. Pencahayaan darurat. Ada pencahayaan darurat tetapi tidak diuji secara berkala dan tidak ada rekaman inspeksi. Pintu darurat. Terdapat pintu berjenis ayun mampu terbuka penuh dan membuka ke arah jalur evakuasi. Tempat berhimpun. Area luar gedung untuk perhitungan jumlah karyawan setelah evakuasi. Yang ketiga, peralatan pendukung evakuasi. Ada alarm kebakaran, terdapat alarm berjenis sirene yang tersebar di area gedung dan halaman. Sprinkler, terdapat sistem sprinkler otomatis tetapi tidak ada cadangan kepala sprinkler. Hidran, ada hidran di dalam dan di luar gedung tetapi tidak memiliki petunjuk penggunaan. Sistem pipa tegak. Tersedia 2 sambungan pipa tegak, tetapi tidak ada penandaan khusus dan tidak ada mencantumkan tekanan pada pipa tegak. Saya kembalikan kepada pemateri. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem alarm dan komunikasi darurat, yang dimana pada sistem alarm ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu terdapat dalam kebakaran berjenis sirine yang tersebar pada area halaman dan gedung PLTMG Nitanasa. Yang kedua itu sinyal suara yang digunakan pada alarm kebakaran berbeda dari sinyal suara yang lain. Sementara pada sistem komunikasi darurat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu komunikasi suara berupa radio dan telepon. Yang kedua itu sistem intercom. Dan yang ketiga itu pusat komando darurat. Baik, slide selanjutnya pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi kedaruratan. Yang pertama, pelatihan penggunaan alat pemadam api, yaitu pelatihan dasar mengajarkan cara menggunakan alat pemadam api dengan benar, seperti api ringan, dan sistem pemadam kebakaran otomatis seperti sprinkler. Yang kedua, simulasi kedaruratan. Simulasi kedaruratan adalah latihan praktis untuk menguji kesiapan sistem dan respon tim dalam menghadapi situasi yang realistis. Ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur dan memperbaiki kelemahan yang ada. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Peralatan dan fasilitas. Dalam penelitian tentang manajemen dan sistem proteksi kebakaran di PLTMG Nitanasa, berbagai alat dan fasilitas penting ditemukan yang mendukung upaya penanggulangan kebakaran. Salah satu yang paling utama adalah alat pemadam api ringan atau APAR. Di sana terdapat 62 unit APAR yang tersebar di seluruh bangunan dan area kerja, sehingga mudah dijangkau saat darurat. Setiap APAR memiliki jenis media pemadam yang berbeda, seperti air, busa, bubuk kimia, dan CO2. Penempatan APAR juga diperhatikan agar selalu terlihat jelas dan siap digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar APAR diperiksa secara manual dan menjalani pemeriksaan berkala setiap minggunya, sehingga alat tersebut selalu dalam kondisi siap pakai dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Selain itu juga ada sistem proteksi aktif seperti hidran dan sprinkler. Hidran berfungsi untuk memberikan tekanan air
yang cukup untuk memadamkan api dengan cepat. Sedangkan sprinkler bekerja otomatis dengan mendeteksi asap di dalam ruangan dan langsung menyemprotkan air. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberadaan hidran dan sprinkler di lokasi tersebut sangat baik. Ini penting untuk mencegah penyebaran api di area berisiko. Sistem proteksi pasif juga menjadi perhatian, terutama konstruksi tahan api. Konstruksi ini berfungsi sebagai penghalang yang dapat memperhambat penyebaran api, memberikan waktu lebih bagi orang untuk mengevakuasi dan bagi petugas pemadam kebakaran untuk merespon. Terus penelitian menunjukkan bahwa konstruksi di PLTMG ini Tanasa memiliki kualitas yang baik, yang penting untuk keselamatan saat terjadi kebakaran. Aspek penyelamatan jiwa juga sangat penting. Penelitian ini menyeruti juga adanya jalan keluar, pintu darurat, dan tanda petunjuk arah yang membantu orang dalam proses evakuasi. Meskipun banyak fasilitas ini dinilai dalam kondisi baik, khususnya pintu darurat dan tanda petunjuk, ada kebutuhannya untuk meningkatkan pencahayaan darurat yang dinilai kurang memadai. Pencahayaan yang baik sangat penting dalam keadaan darurat agar orang dapat menavigasi dengan aman keluar bangunan. Secara keseluruhan, evaluasi peralatan dan fasilitas di PLTMG ini Tanasa menunjukkan bahwa banyaknya aspek yang sudah sesuai dengan standar, meskipun masih ada beberapa area yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan keselamatan dan efektivitas sistem proteksi kebakaran yang ada. Sekian, terima kasih. Perbaikan berkelanjutan dari sistem tanggap darurat. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dari sistem tanggap darurat di NII Tanasa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, identifikasi kekurangan dan kekuatan. Identifikasi kekurangan dan kekuatan sistem tanggap darurat yang ada di NII Tanasa ini dapat dilakukan melalui analisis data, wawancara dengan karyawan, dan pengamatan langsung. Untuk langkah keduanya yaitu tinjauan prosedur dan kebijakan. Tinjauan prosedur dan kebijakan tanggap darurat yang ada di NII Tanasa dipastikan bahwa prosedur dan kebijakan tersebut sesuai dengan standar industri dan peraturan yang berlaku. Nah, untuk yang langkah ketiganya yaitu pelatihan dan sertifikasi. Pastikan bahwa karyawan yang terlibat dalam sistem tanggap darurat telah menerima pelatihan yang memadai dan memiliki sertifikasi yang relevan. Untuk yang keempatnya yaitu peralatan dan fasilitas. Pastikan bahwa peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam sistem tanggap darurat tersebut memadai dan berfungsi dengan baik. Untuk langkah yang kelima yaitu evaluasi dan berkelanjutan. Lakukan evaluasi dan terhadap sistem darurat di NII Tanasa ini dapat dilakukan melalui audit internal, tinjauan prosedur, dan pengamatan langsung. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, NII Tanasa dapat memastikan bahwa sistem tanggap darurat yang ada di perusahaan tersebut efektif dan efisien dalam menghadapi situasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.